Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya, Suci Rahmadani dari kelas 4A dan 4 Akuntansi dengan BP 1911021011. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai saham. Nah, pada video saat ini, kita akan membahas mengenai obligasi. Apa sih yang dimaksud dengan obligasi? Obligasi atau bond dapat didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Dari definisi ini dapat dimengerti bahwa obligasi adalah suatu utang atau kewajiban jangka panjang, sedangkan utang jangka pendek disebut dengan bill. Nilai utang dari obligasi akan dibayarkan pada saat jatuh temponya. Nilai utang dari obligasi ini dinyatakan di dalam surat utangnya. Obligasi mempunyai jatuh tempo, berarti mempunyai lama waktu pelunasannya yang sudah ditentukan. Bunga dari obligasi adalah tetap, misalnya 15% setahun, jika ada dan sudah ditentukan. Karena obligasi membayar bunga yang besarannya tetap, maka obligasi dikenal juga sebagai sekuritas pendapatan tetap. Walaupun kebanyakan obligasi memberikan bunga tetap, ada juga obligasi yang tidak membayar bunga. Dikutip dari laman website idx.co.id, obligasi atau surat utang merupakan salah satu efek yang tercatat di bursa, di samping efek lainnya seperti saham, sukuk, efek beragunan aset, dan lainnya. Obligasi dapat dikelompokkan sebagai efek bersifat utang di samping sukuk. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tertentu. Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Selanjutnya kita masuk kepada kode obligasi. Obligasi yang tercatat di pasar modal diberi kode. Tujuannya untuk membedakan satu obligasi dengan obligasi yang lain dan untuk kepentingan pencarian serta organisasi data di komputer dan untuk menunjukkan karakteristik dari obligasinya. Kita lihat pada slide, terdapat kode obligasi. Untuk 4 huruf pertama, AAA merupakan singkatan dari nama perusahaan penerbit obligasi, sedangkan BB merupakan kode nomor obligasi yang diterbitkan, dan yang CC merupakan suku bunga, D merupakan tipe obligasi, dan yang E tipe suku bunga, dan 2 huruf terakhir merupakan kode scriptless. Nah, contohnya kita lihat pada slide. Kode obligasi yaitu ADCP02B. Maksudnya, nama perusahaannya ADCP, yaitu Adi Komuter Property. 02 ini merupakan kode nomor obligasi yang diterbitkan, dan yang B ini merupakan tipe obligasi, yaitu bond atau seri B. Selanjutnya kita masuk kepada kelompok obligasi. Yang pertama yaitu obligasi seri atau serial bond, merupakan kelompok obligasi yang obligasinya akan jatuh tempo secara berurutan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan obligasi termin merupakan obligasi yang akan jatuh tempo secara bersamaan waktunya. Selanjutnya kita masuk kepada macam-macam obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah. Pemerintah juga membutuhkan dana untuk pembangunan negara. Salah satunya adalah dengan meminjam jangka panjang kepada masyarakat. Surat utang pemerintah ini disebut dengan SUN atau surat utang negara, atau umumnya dikenal dengan obligasi pemerintah atau government bond. Obligasi pemerintah mempunyai sifat yang sama dengan obligasi perusahaan, hanya bedanya penerbitnya adalah pemerintah, bukannya perusahaan swasta, sehingga obligasi pemerintah dianggap lebih aman dibandingkan dengan obligasi perusahaan. Selanjutnya yaitu obligasi retail Indonesia atau disingkat dengan ORI.
merupakan obligasi yang diterbitkan negara dan dijual kepada perseorangan khusus warga negara Indonesia melalui agen penjual yaitu bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk. ORI diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola portofolio utang negara, dan memperluas basis investor. ORI diterbitkan sejak tahun 2006. ORI termasuk obligasi yang berkupon atau berbunga tetap dan dapat dibeli secara enceran. ORI dijual secara retail atau enceran dengan nilai nominal yang relatif terjangkau, mulai dari 5 juta dan kelipatannya hingga maksimum 3 miliar. Selanjutnya yaitu municipal bond, merupakan obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti misalnya pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Pemerintah daerah biasanya mengeluarkan obligasi ini untuk pembiayaan modal seperti membangun jalan raya, perumahan rakyat, rumah sakit umum, universitas, dan lain sebagainya. Pendapatan dari pembiayaan modal ini akan digunakan untuk membayar kembali utang obligasinya. Selanjutnya adalah obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan atau corporate bond adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon yang sudah ditentukan di kontrak utangnya. Obligasi perusahaan biasanya dilindungi dengan bond indenture, yaitu janji perusahaan penerbit obligasi untuk memenuhi atau untuk mematuhi semua ketentuan yang dituliskan pada pihak tertentu yang dipercaya, atau trust. Trust ini biasanya adalah suatu bank atau perusahaan trust yang akan bertindak mewakili pemegang obligasi. Salah satu isi dari indentur ini misalnya adalah pembayaran kupon tepat waktu, dan jika perusahaan melanggarnya, maka pemegang obligasi berhak membatalkan obligasinya dengan meminta kembali semua investasinya. Selanjutnya kita masuk kepada nilai obligasi. Nilai obligasi ini dapat berupa nilai maturity, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Yang pertama kita akan membahas mengenai nilai maturity obligasi. Nilai maturity atau maturity value atau disebut juga dengan nilai jatuh tempo adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturity ini juga mewakili nilai nominal atau nilai par atau par value atau nilai tampang atau face value dari obligasi. Nilai jatuh tempo biasanya sudah ditentukan perusahaan per lembarnya. Misalnya 1 juta. Selanjutnya ialah nilai pasar obligasi. Nilai pasar obligasi atau market value adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Misalnya, kutipan nilai-nilai pasar beberapa obligasi yang tercatat di New York Stock Exchange di surat kabar The Wall Street Journal. Nah, dapat kita lihat di slide kutipan nilai-nilai pasar obligasi. Sebagai contoh obligasi ATT 8.80 S05 yang tampak di tabel. Obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan American Telephone dan Telegraph dengan membayarkan kupon sebesar 8,80% setahunnya dan dibayarkan setengah tahunan atau diberi kode S yang berarti semi-annually dan jatuh tempo pada tahun 2005. Hasil sekarang atau current yield dari obligasi ini adalah sebesar 9,5%. Selama hari tersebut, jumlah transaksi yang terjadi adalah sebanyak 260 volume obligasi. Pada saat pasar obligasi ditutup pada hari itu, nilai pasarnya adalah sebesar 927,50 dolar dan nilai penutupan obligasi turun sebesar 5 dolar atau minus 1,5 poin dari nilai penutupannya hari sebelumnya. Selanjutnya kita masuk kepada nilai intrinsik obligasi. Nilai intrinsik obligasi atau intrinsic value atau nilai fundamental atau fundamental value atau nilai sesungguhnya dari obligasi
merupakan perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Nilai sebenarnya tidak mungkin dihitung dengan tepat, hanya dapat diperkirakan. Nilai intrinsik suatu obligasi dapat pada saat tertentu dapat diperkirakan dengan rumus sebagai berikut. NO bintang sama dengan K1 dibagi 1 ditambah I pangkat 1 ditambah K2 dibagi 1 ditambah I pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah KN dibagi 1 tambah I pangkat N ditambah NJTN dibagi 1 tambah I pangkat N. Maksudnya, NO bintang merupakan nilai intrinsik dari obligasi, I merupakan suku bunga diskonto, KT merupakan nilai kupon, KT dari T sama dengan 1 sampai dengan N, NJTN merupakan nilai jatuh tempo dari obligasi. Selanjutnya yaitu likuiditas obligasi. Likuiditas obligasi atau liquidity atau disebut juga dengan marketability dari suatu obligasi menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Salah satu pengukuran dari likuiditas obligasi adalah rentang permintaan penawaran yang menunjukkan perbedaan antara nilai permintaan tertinggi investor mau menjual dan penawaran terendah dealer mau membeli. Selanjutnya kita masuk kepada hasil obligasi. Beberapa pengukuran digunakan untuk mengukur yield dari suatu obligasi. Beberapa di antaranya adalah current yield, yield to maturity, dan yield to call. Yang pertama, hasil sekarang atau current yield diukur dengan nilai kupon setahun dibagi dengan nilai pasar obligasi saat ini. Contohnya, obligasi Astra Grapia 1 dengan kode ASGR01XXBFTW yang jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2008 membayar kupon sebesar 13,375% pada hari ini dijual dengan harga 89,25 poin. Hasil sekarang atau current yield dari obligasi ini adalah sebesar Rp133.750 dibagi 892.500 sama dengan 14,986%. Selanjutnya ialah hasil sampai maturity atau yield to maturity adalah tingkat return dari obligasi yang dibeli dengan harga pasar sekarang dan disimpan sampai jatuh tempo. Yield to maturity dapat diperoleh dengan mencari tingkat diskonto yang menyebabkan nilai sekarang dari semua aliran kas sama dengan nilai pasar sekarang dari obligasi. Selanjutnya kita masuk kepada contoh. Suatu obligasi berumur 5 tahun yang tidak membayar kupon dengan nilai jatuh tempo obligasi adalah 1 juta dan sekarang dijual dengan diskon 555.000. Nilai yield to maturity dapat dihitung dengan rumus NO sama dengan NJTN dibagi 1 ditambah YTM pangkat N. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Diketahui yaitu NO-nya yaitu nilai pasar dari obligasi yaitu 555.000. Terus diketahui juga nilai jatuh temponya itu 1 juta. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, setelah itu kita pindahkan 1 ditambah YTM pangkat 5 karena dia 5 tahun sama dengan 1 juta dibagi 555.000. Setelah itu dapatlah hasil 1,80. Nah, setelah itu kita kalikan dengan 1,80 pangkat 1 bagi 5. Nah, hasilnya ialah 1,12497. Nah, dikurang 1, maka YTM sama dengan 0,12497 atau sama dengan 12,497%. Selanjutnya itu hasil sampai ditarik atau yield to call
adalah return dari obligasi dari sekarang sampai dengan tanggal obligasi ditarik kembali. Yield to call mirip dengan yield to maturity dengan perbedaan waktu dari obligasi. Kalau YTM, waktu obligasi adalah dari sekarang sampai jatuh tempo, sedangkan yield to call adalah waktu obligasi dari sekarang sampai kemungkinan ditarik. Selanjutnya yaitu hak tarik. Hak tarik atau provisi tarik merupakan hak penerbit obligasi untuk membayar obligasinya pada nilai par sewaktu nilai sebelum jatuh tempo. Penerbit obligasi akan lebih menyukai jika mempunyai pilihan untuk membayar obligasinya pada nilai par sewaktu sebelum jatuh tempo. Hak obligasi semacam ini disebut dengan hak tarik atau provisi tarik atau call provision. Beberapa keuntungan akan didapatkan oleh penerbit obligasi dengan adanya hak ini. Yang pertama yaitu utang perusahaan dapat dikurangi sewaktu-waktu jika aliran kas perusahaan tersisa. Yang kedua, obligasi dengan kupon yang tinggi dapat dihentikan dan diganti dengan obligasi lainnya yang memberikan kupon lebih rendah jika bunga menurun. Yang ketiga, menyediakan sinyal baik bagi perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan menguntungkan sehingga tersedia banyak aliran kas tersedia dan perusahaan beranggapan bahwa obligasi adalah murah untuk ditarik kembali. Yang selanjutnya yaitu menyediakan opsi tarik atau call option kepada perusahaan dengan gratis. Kebalikannya untuk investor, obligasi yang mempunyai call provision merugikan investor, sehingga harga obligasi ini akan lebih rendah dibandingkan dengan obligasi sejenis yang tidak mempunyai hak tarik. Obligasi dengan call provision ini sebenarnya menyediakan suatu opsi kepada perusahaan untuk dapat membeli kembali obligasinya sewaktu-waktu. Opsi ini sama dengan opsi tarik atau call option. Dengan demikian, harga dari obligasi dengan call provision adalah nilai obligasi yang tanpa call provision dikurangi dengan nilai call option. Selanjutnya yaitu rentang hasil. Rentang hasil atau yield spread adalah perbedaan antara yield to maturity atau YTM yang dijanjikan dengan YTM suatu obligasi bebas gagal atau default free yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Premium gagal default premium adalah perbedaan hasil dari YTM dijanjikan dengan YTM diharapkan. YTM yang diharapkan adalah YTM biasa yang dihitung pada bab sebelumnya. Premium resiko risk premium adalah perbedaan YTM diharapkan dengan YTM suatu obligasi bebas gagal yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Selanjutnya ialah risiko obligasi. Walaupun obligasi lebih rendah risikonya dibanding dengan saham, tetapi obligasi tetap aktiva berisiko. Risiko dari obligasi adalah kemungkinan obligasi tidak terbayar atau default. Peringkat obligasi atau bond rating dapat digunakan sebagai proksi dari risiko obligasi. Nah, yang dimaksud dengan peringkat obligasi atau bond rating adalah simbol-simbol karakter yang diberikan oleh agen peringkat untuk menunjukkan risiko dari obligasi. Selanjutnya, teorema penilaian obligasi. Teorema penilaian obligasi akan menjelaskan bagaimana hubungan antara harga obligasi akibat perubahan-perubahan suku bunga, maturity, dan nilai kupon. Berikut ringkasan hasil dari teorema-teorema yang ada. Yang pertama itu kaitannya dengan suku bunga. Poin A-nya, harga obligasi berhubungan terbalik dengan suku bunga pasar. Yang B, penurunan suku bunga lebih sensitif terhadap harga obligasi dibandingkan dengan kenaikan suku bunga. Yang kedua, kaitannya dengan maturity. Besarnya perubahan harga obligasi berhubungan positif dengan waktu maturity. Yang kedua, perubahan harga obligasi tersebut terjadi dengan tingkat menurun sejalan dengan meningkatnya maturity. Yang ketiga, kaitannya dengan tingkat kupon. Besarnya persentasi perubahan harga obligasi akibat dari perubahan suku bunga berhubungan terbalik dengan tingkat kupon. Selanjutnya adalah durasi obligasi. Maturity mengukur umur hidup dari suatu obligasi, tetapi maturity belum mengukur umur hidup ekonomisnya. Untuk mengukur
umur hidup ekonomis suatu obligasi diperlukan pengukuran yang lain, yaitu durasi. Obligasi-obligasi dengan durasi yang sama kemungkinan akan bereaksi dengan cara yang sama akibat perubahan dari suku-suku bunga dibandingkan dengan obligasi-obligasi yang mempunyai lama maturity yang sama tetapi berbeda durasinya. Ini tidak mengherankan, karena lama maturity hanya menunjukkan waktu sampai pembayaran aliran kas obligasi terakhir jatuh tempo, tanpa mempertimbangkan pola dan besarnya aliran-aliran kas keseluruhan. Durasi atau duration didefinisikan sebagai pengukuran dari umur hidup ekonomis dari suatu obligasi dengan mempertimbangkan semua bentuk dan besarnya aliran kas keseluruhan dari obligasi sampai jatuh temponya. Durasi dihitung dengan rata-rata tertimbang maturity dari aliran-aliran kas obligasi dengan basis nilai sekarang. Durasi berarti adalah rata-rata tertimbang berbasis pada nilai sekarang dari waktu untuk menutup nilai-nilai kupon dan prinsipal dari suatu obligasi. Dengan kata lain, durasi dapat diartikan sebagai diskon payback period dari investasi di suatu obligasi, yaitu rata-rata tahun investor obligasi dapat memperoleh kembali investasinya dari nilai-nilai kupon dan prinsipal yang diperoleh dari obligasi. Selanjutnya ialah sensitivitas harga obligasi dari perubahan suku bunga. Mengestimasi nilai obligasi setiap saat merupakan hal yang penting. Nilai obligasi setiap saat ini dapat dihitung dengan mengestimasi perubahan harga obligasi dari harga sebelumnya. Dengan mengetahui perubahan harga obligasi, maka nilai obligasi sekarang dapat dihitung. Persentase perubahan harga obligasi dapat dihitung dengan rumus, yaitu delta P dibagi P sama dengan min D dibagi 1 ditambah I dikali delta I. Maksudnya adalah delta P merupakan perubahan harga obligasi, P merupakan harga dari obligasi, D merupakan durasi dari obligasi, I merupakan suku bunga sebelum berubah, delta I merupakan perubahan suku bunga. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Suatu obligasi dengan durasi selama 3,76 tahun dengan harga obligasi terakhir sebelum suku bunga berubah dari 14% menjadi 15% adalah sebesar 1.234.000. Perkiraan sensitivitas perubahan harga obligasi ini dapat dihitung sebesar kita masukkan ke dalam rumus. D itu merupakan durasi, yaitu 3,76 dibagi 1 ditambah 0,07 dikali 15% dikurang 14%. Hasilnya ialah min 3,514 dikali 1%. Hasilnya mendekati sama dengan min 3,514%. Dan perkiraan perubahan harga obligasi adalah sebesar min 3,514% dikali P. Nah, P ini merupakan harga dari obligasi, yaitu 1.234.000. Maka hasilnya sebesar min 43.363 rupiah. Maka harga obligasi sekarang akan turun sebesar 43.363 rupiah, sehingga harga sekarang obligasi akibat kenaikan 1% suku bunga menjadi sebesar 1.234.000 dikurang 43.363 rupiah sama dengan 1.190.637 rupiah. Selanjutnya kita masuk kepada imunisasi. Imunisasi atau immunization adalah strategi investasi di obligasi yang menyamakan durasi dari obligasi atau portofolio obligasi dengan waktu lamanya investasi untuk menghilangkan risiko perubahan suku bunga. Misalnya, investor akan menginvestasikan dananya selama 2 tahun, karena di akhir tahun kedua dia membutuhkan kembali dana tersebut. Untuk maksud ini, imunisasi dapat dilakukan oleh investor dengan menginvestasikan dananya ke suatu obligasi yang mempunyai durasi yang sama dengan periode investasinya, yaitu selama 2 tahun.
Sekian pembahasan kita terkait obligasi. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Saya Suci Rahmadani, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Dan saya sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Dadah.